dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya.
Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sore hari ini kami bersuka cita. Kami punya Tuhan yang sanggup mengaturkan segala perkara. Mari sama-sama berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mari sama-sama yang mengasihi. Dia angkat tanganmu, sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam semua. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Allah kita sanggup, angkat tanganmu katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Hey, kami punya Allah yang dahsyat sore hari ini, sanggup melakukan segala perkara. Mari yang percaya lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Jangan dikatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya. Katakan dulu sekarang selamanya, tuluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Hey, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setia
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
mau percaya Tuhan. Shalom jemaat GGP Metanoia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang saya Fernando Conan bisa berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya berharap Bapak Ibu terkasih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan pastinya dalam keadaan yang semangat karena ada kasih Tuhan yang terus menyertai Bapak Ibu terkasih. Pada kesempatan kali ini, di masa-masa sekarang ini Bapak Ibu terkasih, fase-fase atau masa-masa kehidupan yang cukup menantang, yang tidak gampang, tetap kita fokus jangan kepada bencana, tapi fokuslah kepada Tuhan punya rencana. Tetap antusias, tetap semangat. Antusias Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu dari kata entheos. Bahasa Inggrisnya enthusiasm. Bahasa aslinya entheos. En artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Berarti semangat itu nggak ada urusannya sama apa yang terjadi dari luar. Semangat itu artinya entheos, di dalam Tuhan. Kita semangat karena ada Tuhan di dalam kita, sehingga membuat kita terus menyala-nyala, terus semangat karena ada kebaikan demi kebaikan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dan saya. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang iman. Iman menjadi faktor kunci dalam keadaan seperti ini. Jadi penting untuk terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam firman. Karena dengan iman kita bisa tetap tenang. Kenapa? Iman bicara kita itu percaya bahwa segala sesuatu itu di dalam kontrolnya Tuhan, Bapak Ibu. Segala sesuatu ada di dalam perhatiannya Tuhan. Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan kita. Kalau dulu Bapak Ibu ditolong Tuhan, sekarang Bapak Ibu pasti ditolong Tuhan. Dan masa depan kita sudah pasti aman di dalam Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini yaitu Iman, Amin, Aman. Barang siapa beriman kepada Tuhan, lalu mengamininya dengan perbuatan kita, kita percaya kita aman karena Tuhan pasti bekerja. Nah, banyak nih orang-orang Kristen Bapak Ibu, bukan iman, amin, aman, tapi amin, amin. Ada apa? Amin. Tapi tetap merasa nggak aman. Pas dicek ternyata tidak punya iman. Nah, iman itu lahir, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya sejak kecil lagunya kita semua udah tahu Bapak Ibu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita baca firman Tuhan, itu satu-satunya jalan, no shortcut untuk memiliki iman yang kuat, yang bisa menang dalam keadaan gawat, khususnya seperti sekarang-sekarang ini. Kisah-kisah yang luar biasa di Alkitab, kisah-kisah yang luar biasa yang dibahas. Nuh dengan bahtera, ketaatan, sehingga dia menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Kita lihat tembok Yeriko yang rubuh dengan Yosua dan segenap timnya. Itu juga bicara ketaatan atas imannya kepada Tuhan. Laut Tiberau terbelah. Respon benarnya Yusuf dalam setiap cobaan, setiap tes dalam kehidupannya, itu menunjukkan karya-karya iman dari orang-orang yang percaya. Jadi iman tidak bicara setengah percaya. Iman gak bicara keraguan. Iman bicara kemenangan. Tapi kemenangan harus melewati sebuah pengorbanan. Karena kita harus dalam beriman, kita harus sangkal diri pikul salib Bapak Ibu terkasih. Nah, saya mau share tentang ayat yang pertama, yaitu 1 Petrus 5 ayat 8. Dalam hidup ini ada yang rese karena ada iblis. Dan iblis ini kerja keras, persisten. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan seperti ini kerjanya iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Petrus udah ngingetin kita Bapak Ibu. Sadar dan berjaga-jaga. Maksudnya apa? Jangan santai. Berjaga-jaga, waspada. Ya, berjaga-jaga dan sadar karena lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bayangin nggak?
Lagi corona begini, iblis nih tetap keliling, berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang dapat ditelan iblis, ada orang yang tidak dapat ditelan iblis, Bapak Ibu. Orang-orang seperti apa yang dapat ditelan oleh iblis? Ada di ayat ke-7-nya, 1 Petrus 5 ayat 7. Ini orang-orang yang bisa dicaplok iblis. Ayat ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ialah yang memelihara kamu. Jadi, orang yang bisa dicaplok iblis yang pertama adalah orang-orang yang diliputi rasa kekhawatiran. Banyak orang yang lebih kelihatan kayak orang khawatir daripada kayak orang beriman, Bapak Ibu. Terlalu overthinking, berpikir berlebihan, mulai dari khawatir dengan masa depan, khawatir dengan pekerjaan, khawatir dengan jodoh. Ya, terlalu khawatir, hidupnya penuh dengan ketakutan. Khawatir itu wajar, tapi karena kita orang beriman, khawatir itu nggak bisa berkembang terlalu banyak karena terpentok sama iman kita yang membawa kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat bicara, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita di dalam Tuhan. Jadi di sini dibilang, serahkanlah kalau khawatir, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan artinya percaya dengan segenap hati, bukan dengan pengertian kita. Karena kita tahu Tuhan pasti memelihara kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi orang yang dicaplok iblis, orang yang penuh rasa khawatir, hidupnya diliputi kekhawatiran. Apa yang diomongin selalu kekhawatiran, apa yang dipikirkan selalu kekhawatiran. Jadi hati-hati, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita tahu Tuhan memelihara Bapak Ibu. Yang kedua, yang dicaplok sama iblis di ayat yang ke-9. Masih di 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 bilang seperti ini, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Orang yang dicaplok iblis adalah orang yang menyerah, orang yang tidak melawan iblis, orang yang pasrah. Kita pasrah terhadap Tuhan, tapi lawan iblis. Banyak orang Kristen kebalik, pasrah sama iblis, Tuhan dilawan. Tuhan, kalau begini terus saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau ke komsel lagi, saya nggak mau percaya lagi. Wah, makin rugi, saudara. Jadi penting sekali iblis dilawan dengan apa? Dengan iman kita. Ingat, no shortcut. Iman timbul dalam kebenaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita merenungkan firman. Jadi pertumbuhan iman kita sangat bergantung daripada bagaimana kita memperlakukan dan melakukan firman Tuhan. Memperlakukan bicara ketika kita dengar firman Tuhan, misalnya lagi di gereja. Apa kita fokus? Karena banyak orang raganya ada, tapi jiwanya nggak tahu di mana. Dan bukan cuma bicara di gereja. Setiap hari, Bapak Ibu, bagaimana kita meresponi kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang sungguh kuat. Ketika kita terbiasa bergaul dengan firman Tuhan, pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, cara kita memandang dunia ini berbeda, seperti cara pandang firman Tuhan. Di tengah situasi buruk, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Tapi kalau kita tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, di tengah situasi baik, kita bisa melihat apa-apa buruk. Cara kita memandang akan dibebaskan, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ayat demi ayat, Bapak Ibu, yang kita baca membuat kita punya akses kepada firman Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Ketika saya melewati masalah yang saya rasa susah, saya rasa saya tidak mampu, saya langsung akses ke Filipi 4 ayat 13. Saya langsung akses ke sana, dibilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, sehingga saya optimis kembali. Ketika dalam masalah yang berat, saya langsung akses ke 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanyalah pencobaan biasa. Itu tidak melebihi kekuatanmu. Berarti apa?
engkau lebih kuat daripada masalahmu itu. Jadi yang bikin masalah itu bukan masalahnya, yang bikin masalah adalah cara kita memandang masalah itu, Bapak Ibu. Jadi penting sekali firman Tuhan yang kita baca akan memerdekakan pikiran kita sehingga kita memandang menurut kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang seperti itu. Ya, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Koma. Dikatakan karena Allah itu setia dan Dia akan memberikanmu jalan keluar. Allah itu setia, maksudnya apa? Dia selalu bersama kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Di setiap musim kehidupan kita, dalam air mata, dalam sukacita, dalam kesusahan, dalam kesenangan, dimanapun Tuhan Immanuel selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Ketika ada masalah, kita merasa, aduh, kok kayaknya diriku sekarang lemah sekali. Langsung akses ke 2 Korintus 12 ayat 9. Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, disitulah kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Sehingga di saat aku lemah, disitulah aku merasa kuat. Penting saudara, kalau ada masalah, akses pikiran kita kemana? Ketika apa yang kita kejar, apa yang kita mau kok saya nggak dapet ya? Jangan sedih, akses langsung 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah engkau pikir, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Wow, saya langsung percaya, disegarkan kembali bahwa tidak boleh dikte Tuhan. Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan tahu yang terbaik dan yang paling baik untuk kita. Ketika kita lemes, Bapak Ibu, ingat Matius 11 ayat 28. Akses langsung ke sana, Bapak Ibu. Dibilang apa? Hai engkau semua, Yesus yang ngomong, letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi penting sekali kemana akses pikiran kita, Bapak Ibu. Ketika kita ragu akan masa depan, akses langsung Yeremia 29 ayat 11. Bahwa rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan tentang kita adalah rancangan tentang masa depan yang penuh harapan dan pastinya mendatangkan damai sejahtera, Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 1 harus kita akses. Di situ berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Bahkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut karena Tuhan beserta aku. Menjadi penting saudara, ketika ada masalah, kita aksesnya kemana? Jangan fokus atau akses ke hal-hal yang bikin kita drop, yang bikin kita down. Ya, kalau dengan ngobrol, nonton, atau baca sesuatu membuat kita makin down, tinggalkan sementara waktu. Mulai disiplin baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang imannya terus bertumbuh. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Cara kita memandang sesuatu jadi benar-benar berbeda. Kita menjadi orang percaya yang percaya. Orang nanya, Pak Konan, ini sampai kapan? Ini selesai kapan? Saya bilang, nggak peduli ini selesai kapan. Yang penting hadapi dengan iman dan pengharapan. Karena Tuhan pasti menyediakan masa depan untuk kita hidupi. Kalau kita masih ada sampai sekarang, itu sungguh kita masih ada dalam rencana Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak mengubah keadaan. Firman Tuhan mengubah cara pandang kita sehingga kita tetap kuat, bahkan tetap berbuah dalam keadaan. Iman akan menumbuhkan, firman akan menumbuhkan iman. Bapak Ibu, iman itu tidak hanya bicara to get something. Tapi iman, ya betul, iman pertama bicara untuk mendapat sesuatu. Kita berdoa untuk mendapat kesembuhan. Kita berdoa untuk mendapat sesuatu yang kita ingini. Kita untuk mendapat mimpi yang kita mau. Yes, iman yang pertama bicara to get something, untuk mendapat sesuatu. Yang kedua, tapi iman bicara to survive in something. Bukan cuma untuk mendapat, ada kalanya kita nggak dapat. Tapi iman yang kedua bicara untuk survive, untuk bertahan dalam segala keadaan. Lihat bagaimana Abraham bertahan dalam penantian. Itu sungguh-sungguh iman, saudara.
Yang ketiga, iman bicara, nah ini berat nih Bapak Ibu nih. Iman bicara to release, untuk melepaskan sesuatu. Jadi iman bicara 3, untuk mendapat sesuatu, untuk bertahan dalam sesuatu, dan untuk melepaskan sesuatu. Seringkali untuk melepaskan sesuatu dibutuhkan iman. Contohnya Abraham. Dia berdoa dengan iman, dapat anak. Udah dapat, dia beriman, diminta Tuhan, dia iman bicara, dia percaya, dia berserah, dia pasrah. Ya, untuk melepaskan, karena tidak ada satupun yang kita miliki, semuanya titipan Tuhan. Tapi kita lihat kuasa Tuhan bekerja, Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa sebagai orang Kristen, iman kita hanya untuk mendapat, just to get. Nanti kita jadi orang Kristen yang stres dan gampang kecewa. Tapi bukan hanya to get, tapi harus bertahan. Ada fase-fase di mana kita nggak dapat apa-apa, ya, tapi kita harus bertahan. Yang pasti Tuhan janjikan kedamaian. Yesus bilang, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang bukan daripada dunia. Ya, ini damai sejahtera di mana anugerah, di mana di tengah keadaan seperti ini kita bisa tetap damai, tetap tenang Bapak Ibu. Iman itu harus dikunci dengan perbuatan. Jadi bicara iman, amin, aman, ini tidak bicara sekedar iman yang ditaruh di aksesoris, pakai anting salib, pakai kalung salib, pakai tato salib, no. Atau sekedar di medsos pasang ayat, bukan sekedar itu. Ya. Ini bicara iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Jadi outcome dari iman adalah perilaku. Kita lihat Yusuf. Kenapa Yusuf bisa segitu berbedanya? Ini masa sekarang ini adalah masa di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan berbeda. Berbeda bukan bicara sekedar diluputkan, tapi bicara respon kita berbeda. Mungkin diizinkan kita kena saudara virus ini, tapi respon kita berbeda seperti Yusuf. Kenapa Yusuf bisa segitu berespon benar? Karena dia orang yang beriman. Dia orang yang percaya sama Tuhan dengan segenap hatinya. Kita lihat Nuh. Bagaimana dia bisa diselamatkan dengan anak-anaknya. Karena dia orang yang beriman. Dan dia berbuat sesuatu. Iman yang diwujudkan dalam tindakan. Karena dibilang iman tanpa perbuatan mati. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen yang berujung pada kematian karena kita tidak melakukan apapun berdasarkan iman kita. Bapak Ibu, penting sekali di sini dibilang iman tanpa perbuatan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Nanti Bapak Ibu buka Matius 7 ayat 24 ayat 25. Ini Yesus memberikan ilustrasi ada dua tipe orang percaya. Nah, dua-duanya ini orang percaya. Yang pertama adalah orang percaya yang membangun rumahnya dan membangunnya di atas batu. Ya. Yang kedua, orang percaya tapi dia membangun rumahnya di atas pasir. Yang dibilang ini jelas-jelas berbeda. Nah, kita yang mana nih? Dikasih tahu ciri-cirinya sama Yesus. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang-orang yang mendengar perkataanku. Orang percaya, orang Kristen, datang ke gereja, datang ke komsel, datang ke permuritan. Mereka mendengar firman Tuhan. Orang yang percaya dan melakukannya, itu orang yang membangun di atas batu. Tapi orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Jadi ada dua tipe orang. Nah, kita yang mana nih? Ya. Orang yang membangun di atas batu dibilang ketika ada badai, ketika ada banjir, ketika ada angin, ketika ada hujan, bangunannya tetap kokoh berdiri. Jadi, bicara proses membangun di atas batu adalah bicara proses kita mendengar kebenaran, merenungkan kebenaran, dan menghidupi kebenaran. Kebenaran suruh apa sih Bapak Ibu? Salah satunya disuruh apa? Bersukacitalah senantiasa. Berarti kita harus latih, kita harus terus bersukacita. Maka kita akan menjadi bangunan yang kuat. Bilang apa lagi sih Bapak Ibu? Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Yesus bagi kamu. Jadilah pribadi yang terus bersyukur. Maka hidup kita akan jadi hidup yang kuat karena penuh dengan ucapan syukur. Kita bilang apa lagi saudara? Hati yang gembira adalah obat.
Jadilah orang-orang yang bergembira sehingga kita sehat. Ampunilah sesamamu. Jadilah orang Kristen yang mengampuni. Karena semua ayat-ayat perintah Tuhan membuat kita jadi orang-orang Kristen yang kuat, saudara. Tapi sebaliknya, orang yang hanya dengar, tapi tidak melakukannya. Dia membangun rumahnya di atas pasir, Bapak Ibu. Ketika angin datang, hujan datang, banjir datang, roboh, Bapak Ibu. Dan hebatlah kerusakannya. Di situ dibilang seperti itu. Ya, nggak ada kata terlambat, kita bisa bangun kembali. Tapi bayangin, setelah rusak, sakit rasanya. Ya, tapi kalau kita terus taat, bangunan kita kokoh, Bapak Ibu. Jadi penting baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita menjadi bangunan yang kokoh, Bapak Ibu. Firman Tuhan menjadi iman. Iman harus diwujudkan dalam tindakan. Kita lihat Musa. Musa membelah laut Tiberau, membelah laut merah, Bapak Ibu. Itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan adalah membelah laut itu. Bagian Musa adalah percaya dan menyeberang. Ya. Sehingga kita lihat iman, amin, aman. Musa beriman, mengamini dengan tindakan aman. Tuhan take control. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka percaya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah masih ditemukan orang seperti mereka yang ketika diancam akan dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi wow, amazing apa yang mereka katakan ketika di depan mata mereka dipanaskan 7 kali lipat. Mereka berkata, seandainya Tuhan yang kami sembah, dia ngomong sama Raja Nebukadnezar, seandainya Tuhan yang kami sembah mampu menyelamatkan kami, dialah Tuhan kami. Tapi seandainya tidak, harap Tuanku Raja tahu, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu, karena dia tetap Tuhan kami. Iman, saudara. Dan kita lihat iman, amin, aman. Iman, amin, aman. Yosua mengitari tembok Yeriko. Iman, amin, aman, roboh. Tuhan pasti bekerja. Kita percaya Tuhan akan bekerja bagi orang-orang yang mengasihi dia. Kuncinya, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiranmu, kekuatanmu. Maka kita percaya Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, bagaimana respon kita di tengah corona ini? Apakah respon kita menunjukkan bahwa kita orang beriman? Apakah respon perkataan kita, respon tindakan kita, respon pikiran kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang percaya sama Yesus? Atau malah kita jadi orang-orang yang gak jadi contoh? Ingat, sebagai orang Kristen, kemenangan adalah pasti, tapi kekalahan adalah pilihan. Karena urusan kita bukan bicara mati. Ada kematian, ada maut. Ini beda, Bapak Ibu. Kematian itu hanya salah satu akses untuk kita ketemu Tuhan. Kematian hanya salah satu cara kita langsung ketemu Tuhan. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau maut, itu bicara sistem kekekalan, di mana kita akan di neraka yang kekal itu maut. Tapi dibilang Yesus telah mengalahkan maut. Jadi kalau kita percaya sama Yesus, maut gak bisa menguasai kita. Maut udah gak ada giginya lagi. Masalah mati itu masalah urusan ketemu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apakah di tengah pandemi ini respon kita menjadi teladan bagi sekeliling kita? Atau respon kita justru membuat orang yang down makin tambah down? Teruslah berdoa, terus baca Alkitab, biar firman itu menumbuhkan iman kita. Dan kita mengamini lewat perbuatan. Dan kita percaya aman, rasa aman dari dalam pasti terjadi. Karena Tuhan pasti bekerja, Bapak Ibu. Iman bukan hanya bicara to get, but to survive, untuk bertahan dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang terjadi, bertahanlah dengan imanmu. Yang terakhir, iman bicara untuk melepaskan sesuatu. Ada kalanya banyak hal harus kita lepaskan, Bapak Ibu, untuk menguji iman kita. Karena tidak ada iman yang tidak diuji. Bapak Ibu, iman bicara pengorbanan, bukan kenyamanan. Jadi penting sekali, iman itu bicara pikul salib, bukan pakai salib.
Bukan sekedar pakai salib, tapi bagaimana kita sangkal diri dan pikul salib kita, Bapak Ibu. Keep reading your Bible and walk by faith. Ya, tetap baca Alkitab, tetap baca firman, dan berjalanlah dalam iman, Bapak Ibu. Hidup ini sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan ini iman kita sangat diuji, sehingga di ujung kehidupan kita bisa berkata seperti Rasul Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi iman harus kita terus pegang, terus kita jaga. Dan selama kita masih hidup, iman harus terus kita hidupi lewat perilaku kita, Bapak Ibu. Ada satu kisah sebagai penutup, kisah penjual tempe. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar. Saya udah baca waktu saya udah lama sebenarnya, tapi ini memberkati saya kisahnya. Seorang ibu penjual tempe dari desa Kendal ya, di Karanganyu. Dia seorang yang cinta Tuhan, percaya Tuhan. Dia punya jualan tempe di pasar sih, tempe mentah itu di pasar. Aktivitasnya seperti biasa, dia dari kedelai, dia ngadon, dan malam dia taruh di baskom, dia tutup dengan kain. Besok paginya dia bawa itu yang sudah menjadi tempe, itu adonannya dia bawa ke pasar. Begitu, dan dia hidup dengan standar, dengan apa saja. Tapi dia orang yang percaya Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Suatu pagi dengan rutinitas biasanya, habis berdoa, dia mau pergi ke pasar. Dia ambil baskomnya, pas dia buka, dia kaget, Bapak Ibu. Loh, kok bentuknya masih kedelai nih? Kok belum jadi tempe nih? Apa yang terjadi? Dia bingung, Tuhan. Apa yang terjadi? Saya salah apa, Tuhan? Saya bikin dosa apa, Tuhan? Akhirnya dia berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus, tolong. Biar Kau ubah dengan mujizat-Mu, kedelai ini bisa berubah jadi tempe, Tuhan. Tolong, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan. Amin. Bapak Ibu tebak, ketika dibuka isinya kedelai atau tempe. Kalau dari wajah Bapak Ibu yang menonton, tepat sekali. Pas dibuka, masih kedelai. Dia bilang, ya kok gak dijawab, Tuhan. Mungkin doanya kurang kenceng nih, ya. Dia doa lagi, mungkin imannya kurang dinaikin. Tuhan, saya naikkan iman saya. Saya berdoa, Tuhan, air aja Tuhan ubah jadi anggur. Apalagi perkara kedelai jadi tempe, Tuhan pasti ubah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu tebak, pas dibuka kedelai atau tempe, betul sekali, masih kedelai. Pas dibuka, ya kedelai. Tuhan gak jawab. Tuhan, kenapa? Saya salah apa? Sering kita langsung judge diri kita. Ya bukan. Selama kita udah melakukan kebenaran, it's okay. It's okay. Ya, tapi dia panik sekali. Dia bilang, oh iya ya, di gereja diajarkan langkah iman. Melangkah dengan iman. Oke Tuhan, saya akan bawa baskom ini. Saya akan melangkah ke pasar. Saya percaya, saya melangkah dengan iman, maka mujizat pasti terjadi. Ya, dia datang ke pasar. Agak telat tuh, karena kan dia bergumul dengan tempe ini. Pas datang di sana, lapak-lapak sebelahnya, Bu tumben datang rada siang, ya kan? Iya, lagi ada urusan. Dia nggak cerita urusan sama tempe. Lagi ada urusan. Akhirnya dia belum buka, nggak berani nih. Dia bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan udah ubah ini. Pas dia buka, tahu Bapak Ibu isinya apa? Dari wajah Bapak Ibu seperti tepat juga. Dibuka, masih kedelai, Bapak Ibu. Ya, dia bingung, dia sedih, dia gundah. Akhirnya dia berdoa. Tuhan, dia berdoa pamungkas. Tuhan, tolong, Tuhan. Saya nggak pernah minta apapun. Tapi saya butuh hidup, saya butuh makan. Sekali ini aja, Tuhan. Sekali ini saja. Biar mujizat Tuhan terjadi. Tuhan, ubah kedelai. Dia doa dalam hati, Bapak Ibu. Biar kedelai ini Tuhan ubah jadi tempe, Tuhan. Biar kedelai ini Tuhan ubah dengan mujizat-Mu, Tuhan. Sekali ini saja lakukan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pas selesai dia buka udah lemes. Dia belum buka dulu, rada lemes dia. Gimana nih? Tapi dia percaya pasti diubah. Nggak lama ada seorang ibu separuh baya lewat. Celingak-celingok. Si penjual tempe ini nanya, Ibu cari apaan? Saya cari tempe nih, tapi yang setengah jadi ya. Semuanya udah jadi yang di sini. Saya mau kirim ke anak saya yang di Kanada, dulu kan dari desa sini, dia lagi balik ke Jakarta. Saya mau kirim besok ke dia.
Kalau masih setengah jadi, besok akan sempurna. Dia suka banget sama tempe khas di sini. Dia langsung sumringah, sukacita, excited, senang. Wow, Tuhan terima kasih. Tapi baru sebentar sukacita, ngurung lagi dalam hatinya. Tuhan, jangan kau jawab dulu Tuhan. Takutnya Tuhan udah bikin mujizat, itu udah jadi tempe kan, gak jadi dibeli kan. Dia bilang, Tuhan tolong. Dia buka, Bapak Ibu tebak apa yang dia lihat? Tepat sekali, kedelai. Ya, dia buka, lah ini dia girang sekali. Mau beli berapa Bu? Nah semuanya, saya mau borong. Datang belakangan, pulang duluan Bapak Ibu. Diborong semuanya, dia senang, dia sukacita. Ternyata kita tahu saudara, apa yang buruk buat kita belum tentu buruk buat Tuhan. Apa yang baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, dan rancanganku bukan rancanganmu. Berbeda seperti bumi dengan langit. Ya, jadi ketika apa yang kita mau kok tidak seperti yang diinginkan, ya kita percaya Tuhan punya rencana. Tetap aja baca Alkitab, tetap aja beriman, tetap aja do the best. Iman itu bicara bukan cuma beriman, tapi juga bertanggung jawab, saudara. Di tengah COVID gini tetap beriman dan tetap bertanggung jawab. Jadilah anak-anak Tuhan yang produktif, yang optimis, yang menunjukkan kualitas kita. Anda yang bekerja di rumah, benar-benarlah bekerja. Jadilah orang yang produktif, bikin bos Anda tenang, bikin bos Anda bangga. Ya, Anda yang masih anak di rumah, produktiflah, bikin orang tua Anda tenang walaupun Anda di rumah. Anda tuh segitu produktifnya, karena nggak ada pilihan lain. Kita nggak bisa bernegatif ria atau bermalas-malas ria. Kita harus produktif, kita harus kreatif. Minta sama Tuhan hikmat, apa yang bisa saya kerjakan Tuhan. Ya, kita percaya kita hanya bisa melihat apa yang terjadi, tapi percayalah Tuhan tahu untuk apa semua itu diizinkan terjadi, Bapak Ibu. Jadi seperti ibu tadi, kita percaya bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya tutup dengan ayat yang terakhir, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ingat, iman yang sejati itu dibangun dari dalam. Jangan cuma suka orang ceritain firman Tuhan, apalagi cuma seminggu sekali. Tapi dibangun dari dalam. Ketika kita sendiri, kita baca. Ketika kita lagi di mana, kita baca. Apalagi ada sekarang smartphone, kita bisa install Alkitab, kita bisa baca secara cepat. Renungkan, doakan, jadikan itu rema dalam kehidupanmu, sehingga kita jadi orang-orang yang kuat. Iman bukan bicara memaksa Tuhan, tapi iman bicara berserah. Not my will, but your will be done, Bapak Ibu. Ayat terakhir, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bunyinya seperti ini. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahasa Inggrisnya jelas. Tetapi without faith, tanpa iman, it's impossible to please God. Tanpa iman, nggak mungkin kita nyenengin hati Tuhan. Ya, dibilang, sebab barang siapa berpaling dari Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberikan reward, Allah memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tugas kita tetap beriman karena kita percaya Tuhan itu sudah punya bagian yang disediakan yang terbaik. Bagi siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini keadaan lagi begini, kalau kita tidak sungguh-sungguh, sungguh kelewatan, Bapak Ibu. Jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Karena kekristenan harus terimplementasi dalam kehidupan. Hadirat Tuhan harus dibawa sampai ke kehidupan. Kehidupan bicara rumah tangga, pekerjaan, karir, dimanapun itu, ya, Tuhan harus beserta kita dan tindakan kita harus berubah. Ingat Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, iman bukan bicara untuk to get saja, tapi juga untuk to survive dan untuk to release. Jadi jangan kaget kalau kita bertahan dalam situasi badai. Kita percaya aja, badai pasti berlalu. Ya, terus beriman, terus berespon benar seperti Yusuf yang setiap fase kehidupan, dalam setiap fase ujian, dia terus berespon benar. Iman itu
trust and you will see. Percaya dulu dan engkau pasti akan melihat. Bukan kebalik, lihat dulu nanti baru percaya Tuhan. Itu bukan iman lagi. Iman itu bicara you trust and you will see the glory of God. Tidak ada iman yang tidak diuji. Teruslah beriman sampai akhir. Ya, semangat Bapak Ibu. Saya tahu ini situasi yang, saya nggak bilang situasi sulit, tapi situasi yang penuh tantangan. Jadi penting terus berpegang pada iman, terus baca firman Tuhan, terus nyalakan iman, pengharapan, dan kasih-Mu. Jadilah orang-orang yang berbeda karena engkau punya iman, sehingga di situasi yang seperti ini semua orang berespon sama. Ya, tapi kita berespon berbeda. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan itu yang take control in everything. Bagikan kebaikan, berkata-kata yang baik Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Kita pejamkan mata, renungkan kepala. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tentang iman. Tuhan, kami nggak tahu apa yang sedang terjadi. Kami nggak bisa menyelami ada apa di balik semua ini. Tapi tugas kami percaya dengan segenap hati kami. Tidak dengan pengertian kami sendiri. Karena pengertian sering menyesatkan. Tapi iman di dalam firman tidak pernah menyesatkan. Itu memerdekakan. Biar Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat-jemaat di GGP Metanoia. Tuhan berkati iman mereka bertumbuh mendengar firman hari ini, dan mereka menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari nggak baca firman, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dimerdekakan pikirannya. Dan saya percaya perlindungan Tuhan nyata atas mereka, seisi keluarga mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka berjalan hari demi hari menjadi orang-orang yang hidup oleh iman, sehingga mereka bisa terus menyelesaikan pertandingan mereka dengan baik dan mencapai garis akhir. Dan pada akhirnya nanti mereka berkata, saya tetap memelihara iman. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Berikan mereka ide-ide yang kreatif, dan secara khusus kesehatan mereka. Saya berdoa Tuhan Yesus bahwa Tuhan berkuasa. Segala jenis virus atau penyakit ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dan seisi keluarga mereka diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, sehingga kami percaya di tengah COVID ini mereka bisa tetap merasakan dan melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai. Biar berkat yang sempurna daripada Allah Bapa di surga turun atas mereka di dalam nama Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus menyertai saudara, menghibur saudara, dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saudara di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, iman, amin, aman. Tetap beriman, amini dengan perbuatan, dan percaya Anda aman. God bless you. Selalu setia.